Baik, selamat pagi teman-teman. Kenalin, saya Hakim, saya anak dari Didi Hamdun. Eh, Pada saat itu, habis pemilu kejadiannya, beliau hilang, posisi saya masih umur 12 tahun dan saya di Ambon pada waktu itu masih sekolah. Singkat cerita, kejadian itu berlalu memang keluarga kami hancurnya sampai kami mungkin tidak muncul. Ini mungkin pertama kali karena ada beberapa alasan psikologis juga kami tidak muncul. Karena ancaman itu datang bukan setelah beliau hilang aja, terus panjang. Setiap kali kami bersuara kami diancam juga pada saat itu. Namun singkat cerita, pada 2014, 2019, kayak yang tadi Mas bilang Prabowo tidak terpilih, karena saya yakin di situ ada doa-doa dari istri yang bangun di sepertiga malamnya mengadu kepada Tuhan mencari suaminya di mana. Ada doa seorang ayah mencari anaknya, ada doa seorang anak mencari ayahnya. Tapi 2024 ini saya yakin kayaknya agak beda nih, karena orang yang didukung oleh Mas sekarang jadi mendukung si capres yang terduga kuat penculikan ini. Nah, maka kami sebenarnya dari keluarga korban, kami ingin mengajukan kontrak politik kepada capres, karena alasan kenapa kami mengajukan kontrak politik, karena kami capek selalu diludahin setelah pemilu. Pada saat tebar janji, kami semua dijanjikan yang bagus-bagus, termasuk Pak Jokowi ya Pak kemarin ya. Dijanjikan, diundang ke istana segala macam, tapi setelah terpilih ya dilupakan lagi. Makanya untuk kali ini kami berharap, kami menantang kepada capres untuk menerima kontrak politik dari kami untuk menyelesaikan ini dalam 100 hari kerja. Karena hanya butuh kepres. Untuk 4 rekomendasi DPR itu hanya butuh kepres, nggak perlu butuh yang lain-lain lagi. Hanya butuh dari kepres. Berani nggak presidennya? Ini langkah kami untuk kami tidak lagi diludahin setelah pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila, putri tunggal dari Noval Al-Katiri yang diculik tanggal 29 Mei 1997 setelah pemilu. Waktu itu saya masih berumur 6 tahun. Pagi ayah saya itu minta diantarin ke pencoblosan. Kebetulan saya ngikut dan dia memang memilih salah satu partai dari 3 tersebut. Singkat cerita, terus kita tuh hari itu tuh benar-benar menghabiskan banyak waktu bersama. Setelah dia mencoblos, pulang ke rumah makan siang sebentar, terus dia ngajak saya untuk ke kantornya karena ada beberapa mungkin surat-surat yang dia harus kerjakan. Saya main seperti biasa karena memang dia itu kebiasaannya selalu bawa-bawa saya ke kantor. Habis gitu kita pulang ke rumah. Di perjalanan kita pulang, kebetulan memang ayah saya yang nyetir. Memang dia bersama Ismail. Ismail itu baru kerja 2 bulan. Mungkin masih perlu dilatih. Jadi waktu itu tuh masih ayah saya sendiri yang nyetir mobilnya. Saya duduk di bangku belakang. Lalu dia terima telepon. Kebetulan telepon itu dari ayahnya Mas Hakim, Pak Deddy Hamdun. Dan saya cuma ngedengar karena posisi saya itu duduknya tuh pas di belakang kursi pengemudi. Saya dengar, oke, rumah sakit Bunda. Udah segitu saja. Terus sebelum saya turun, ayah tuh pesan, Nafilah bilangin sama mama, itu nenek saya sebutannya, dan abah, nanti siap-siap ya, maghrib abah jemput. Maksudnya ayah saya tuh mau jemput kita untuk nanti abah jemput kita makan sate. Itu pesan dia yang terakhir. Nanti abah jemput kita makan sate maghrib. Saya cuma jawab, oke bah. Udah saya turun, terus saya sampaikan ke nenek saya pesan bapak saya itu. Dari itu jedanya itu dari asar ke maghrib, jeda yang menurut saya itu nggak banyak, maksudnya sedikit dari asar ke maghrib. Karena niatan dia mungkin cuma jemput Om Deddy, ngedrop ke rumahnya lagi dan dia balik ke kami gitu, ke keluarganya untuk kita pergi. Tapi kita udah siap-siap, maghrib pun datang, ayah saya belum pulang. Sampai malam, larut malam pun nenek saya tuh kepikiran, kenapa ya kok belum datang, ditelepon, sempat ditelepon, tapi teleponnya tuh mati. Cuman pikiran nenek saya, oh mungkin dia ada kerjaan, karena biasanya tuh suka ada kerjaan mendadak, dia harus keluar negeri, jadi handphonenya dimatikan. Sehari, 2 hari, mulai gelisah. Pas gelisah tuh telepon ke keluarganya Om Deddy, anaknya udah pulang belum? Keluarga Om Deddy juga jawab, belum. Mulai disitulah
kayak mulai kemana ya, mau cari sama siapa, mau nanya sama siapa. Waktu itu tuh masih tahun 97. Mungkin cuma baru beberapa orang yang diculik, belum seperti tahun 98 kan banyak aktivis, barulah kebongkar di situ. Mulai kita mencari, bingung mau carinya tuh mau dimulai dari mana, carinya nanyanya tuh sama siapa. Sampai akhirnya kita melihat berita ada Kontras yang waktu itu didirikan sama Pak Munir, Allahyarhamu. Disitulah kita mulai berjuang mencari dari MPR, DPR yang kita diusir-usir. Waktu itu saya juga masih umur 7 tahun, 8 tahun, sampai tahun 2000 kita tuh tetap berjuang. Tapi sampai saat ini kami belum dapat jawabannya. Oke, itu aja.